Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lade Ristawan dari UPBJJ Jakarta dengan NIM 0535509062. Kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan ya dari tugas 2 praktikum pemrograman berbasis web ini, yang mana menggunakan aplikasi Vue.js untuk perintahnya membuat data manajemen stok bahan ajar dan tracking delivery order. Untuk kriterianya arsitektur struktur JS folder, struktur penamaan file, struktur komen bisa. Nah, disusun dengan rapi dan mudah dipahami ya. Nah, untuk tugas ini, untuk struktur file saya, ada indeks HTML untuk halaman utama menu, kemudian ada stok HTML untuk halaman stok bahan ajar, kemudian ada tracking HTML untuk halaman bahan ajar. Kemudian untuk folder JS-nya ini ada stok app.js. Ini untuk logika seluruh stok, kemudian ada tracking app.js untuk logika pancaran dan validasi DO. Kemudian ada CSS-nya. Ini indeks CSS. Kemudian ada stok CSS dan tracking CSS. Kemudian balik lagi ke soalnya kriterianya ya. Kemudian penggunaan data binding dan directive dan list rendering seperti mustache, vtext dan vhtml, dan fungsi data binding vbin vmodel yang tepat sesuai dengan output yang diharapkan. Nah, saya menggunakan beberapa directive Vue.js pada seperti mustache binding untuk menampilkan stok data secara dinamis pada tabel stok. Nah, untuk mustache bindingnya seperti item kode ini, kemudian item judul ini untuk menampilkan data secara dinamis pada tabel stok. Saya langsung buka dulu aja ininya. Ini udah kebuka ya. Tadi mana? Nah, tampilan tadi menunya seperti ini ya. Kemudian lanjut dari tadi kategori yang tadi kan di sini ada mustache, vtext, vhtml. Nah, untuk vmodel ini untuk menggabungkan data input ke data seperti stok HTML pada folder HTML stok ini. Jadi ada form untuk menambah data. Kemudian ada ini untuk tambah bahan ajar baru. Kemudian ada ini vmodelnya. Kemudian pada tracking HTML-nya juga ada vmodelnya. Nah, ini untuk penambahan kode DO. Lalu C4-nya V4-nya ada untuk menampilkan daftar stok dan daftar riwayat DO. Daftar stok dan daftar riwayat DO seperti pada stok V4-nya. Nah, ini kategori BBJJ list-nya, kemudian riwayat-riwayatnya. Nah, kategori listnya BBJJ list. Kemudian pada tracking HTML-nya
V4-nya digunakan untuk apa namanya? Nah, ini untuk riwayat perjalanan. Kemudian apa namanya? Direktif ini membuat tampilan selalu mengikuti data secara otomatis itu. Lanjut ke kriteria berikutnya, ada kondisional, penggunaan kondisional seperti fungsi VIF, VL, VL, VL. Nah, ini conditional rendering ya, VF atau vShow itu. Nah, apa namanya? Ini saya buat pada tracking HTML. Nah, ini untuk menampilkan hasil jika datanya ditemukan ataupun jika datanya tidak ditemukan. Nah, VIF ini ya. Jika tidak ditemukan, kemudian menampilkan hasil. Nah, memunculkan hasil pada saat tracking seperti ini. Nah, tracking Tuhan ajar. Nah, masalah misalnya ini tidak ditemukan, salah, DO tidak ditemukan. Nah, tidak ditemukan di sistem. Nah, ini conditional rendering berarti ya. Kemudian saat DO bisa menampilkan DO salah seperti ini. Nah, ini menggunakan fungsi VIF tadi. Nah, ini hasilnya. Kemudian saat pop up nomor 2 ditemukan menggunakan ini. Kemudian untuk memfilter stok. Jadi memfilter stok seperti pada stok HTML. Jadi saat saya apa namanya? Pada stok HTML memfilter stok melalui OPBJJ. Nah, seperti ini, vModel, vIF, vModel. Nah, ini untuk memfilter berdasarkan dari list OPBJJ aja. Nah, ini menggunakan vIF juga. Kemudian apa namanya? Untuk menambahkan apa sih namanya? Memunculkan pop up saat DO kosong atau apa namanya? DO tidak ditemukan. Nah, ini ditemukan di sini. Nah, ini. Sorry. Saat ditemukan ini juga yang tadi ya. Kemudian lanjut ke soal apa? Nah, kriteria yang selanjutnya tadi dari sini ya, terus menggunakan properti, komponen maupun metode. Nah, saya menggunakan komponen properti untuk mengolah data agar tidak ada pengulangan proses itu. Seperti pada stok app.js. Nah, ini ya. Jadi saya menggunakan metode menggunakan komponen ini untuk memfilter data agar apa namanya tidak mengulang proses itu loh. Kemudian ada apa namanya metodenya untuk status tag item kosong atau menipis atau aman gitu kan. Untuk memunculkan warna juga nantinya menghubung ke CSS untuk mereset filter atau menambah data. Nah, metodenya seperti ini. Kemudian pada tracking APPS juga apa namanya metodenya ini untuk cari hasil apabila ditemukan maupun tidak ada. Nah, untuk komponennya ini kode format ya. Nah, untuk metode beberapa yang saya buat antaranya seperti untuk menambah data tadi, terus mengembalikan filter, lalu untuk menentukan status stok dan mencari DO dan validasi pop-up seperti ini. Nah, seperti apa namanya? Nah, untuk pada tugasnya seperti ini.
munculkan kategori tadi, mengurutkan stoknya. Nah, safety stock juga untuk menambah misalnya kode MK seperti ini nih. Ini random aja soalnya. Nah, misal safety stock harganya 10.000 dan safety stocknya 10, kemudian safety stock apa sih namanya, kuantitinya 10, stoknya safety stocknya 20 tambah, nah nanti ini akan muncul. Nah, ini yang baru saya tadi ya, ini buat nambah, kemudian bisa di reset. Nah, di sini juga bisa untuk melihat statusnya tadi aman atau tidak. Jika kuantitinya kurang dari safety, dia akan merah. Namun jika kuantitinya masih di bawah safety ya belum nol, dia akan kuning, itu tandanya tidak aman, menipis lah, kan. Ini kan kosong, kalau yang hijau ini aman statusnya. Kemudian lanjut ke kriteria yang selanjutnya tadi, formulir input dan validasi. Ini kan voucher tadi belum ya. Nah, untuk voucher ini voucher. Nah, voucher ini saya gunakan untuk memantau perubahan input DO, perubahan pada input DO gitu. Nah, ini. Jadi setiap kali saya mengubah nomor DO, hasil pencarian otomatis akan di-reset agar tidak mengamankan data yang salah tuh. Lanjut lagi ke formulir input dan validasi. Nah, pada halaman stok, formulir inputnya terdiri dari Nah, ini untuk menambahkan bahan ajar ya yang tadi ya. Jadi yang di sini. Nah, ini form input dan validasi. Isinya tadi di sini, ini hasilnya. Kemudian pada halaman tracking DO-nya juga ada saat Nah, validasi ini memunculkan pada saat DO kosong atau formatnya salah ataupun saat DO tidak terdaftar dia. Jadi misalnya DO yang tadi tuh yang DO tidak terdaftar misal salah. Nah, DO 2025 misal 003. Nah, tidak ditemukan salah ya, ataupun tidak terdaftar ya. Kemudian pada DO ini saya melakukan alert. Nah, lanjut paling kurang segitu aja ya presentasi dari saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan kesalahan, saya mohon koreksi dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.